Hai Hai semuanya. semuanya. Jadi kali ini mumpung kita lagi ngumpul-ngumpul nih, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang suka duka selama mungkin ini dari kita bertiga nih, semuanya udah pernah merantau lah kategori walaupun jauh dekat tapi kan jauh dari orang tua lah intinya gitu. Dan sekarang pun lagi lebaran ini jauh dari orang tua Betul. juga. Jadi ini tuh pengalaman pertama lah kita lebaran jauh dari keluarga. Untuk kakak, Ya. udah berapa lama nih merantau nih jauh dari orang tua? Dari 2014 2014. kurang lebih 6 tahun. tahun mau 7 tahun lah. Terus kerja aja nih, dapet di Jakarta, jauh dari orang tua. Kalau selama ini sih pas sekolah belum pernah jauh. Gimana nih kesan-kesan pertamanya jauh dari orang tua, posisi kerja sendirian, ngekos segala macem. Gimana keluh kesannya sebagai apalagi anak cewek gitu ya. Selain dari sisi kita sendirinya mungkin khawatir karena jauh dari orang tua, pasti dari sisi orang tua pun jauh lebih mengkhawatirkan anaknya gitu. Betul. Awal-awal merantau sih drama, tahu kan ya dramanya Ya. gimana? Pasti banyak nangis Drama, ya. woi banyak nangis. Soalnya saya juga sering nangis dulu. Oh, gitu. Ini laki-laki aja sering nangis apalagi perempuan. Awal-awalnya drama, cuman kan namanya kehidupan kan harus tetap dijalani. Tuh. Kita butuh kerja, butuh kehidupan yang lebih baik, harus ada cita-cita yang dicapai juga. Jadi ya mau nggak mau harus tetap dijalanin, tapi komunikasi sama keluarga dan orang tua harus tetap dijalankan. Mungkin awal-awal tuh kayak masih dunia gimana ya gitu. Tapi kan pelan pasti akan bisa sih gitu. Kalau ngerantau kan kita uang tuh kita ngatur sendiri ya. Kalau dulu kan kalau kita habis uang ya tinggal minta aja, makan tinggal makan gitu. Kalau sekarang kan harus memanage semuanya sendiri, dari ini 1 bulan ini cukup nggak nih buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Jangan sampai di minggu pertama kita keluar semua, besok 3 minggu ke depan kita nggak tahu gimana. Jadi membuat kita lebih dewasa lagi. Iya. Ini kan posisinya kakak pertama kali merantau itu Iya, kan betul. dengan posisi kerja ya. Betul. Kalau kuliah kan misalkan kayak saya dulu kuliah merantau kan kayak ngerasa aman lah. Ketika mungkin habis bisa langsung minta nih. Iya. Nah ini kan pastinya orang-orang kerja di karir awal itu pasti pelan-pelan lah intinya gitu ya. Nah itu gimana tuh cara kakak mengatur keuangan awal-awal pekerjaan? Pastinya serba kaget lah. Ya ngatur uang sendiri, ya mungkin waktu awal karir pastinya menyesuaikan gitu kan keuangannya. Itu gimana tuh biar sampai akhir bulan tuh tetap bisa apa ya, hidup aman lah intinya gitu. Kalau aku pertamanya tuh kalau waktu pas awal kerja, pokoknya setiap hari makan tuh nggak boleh lebih dari yang namanya 50.000. Oh di set seperti itu. Di set seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh lebih dari 50.000. Uang kosan udah dibayar, pulsa udah dihitung-hitung. Kalau Sabtu Minggu mau main, pokoknya jangan berarti di minggu-minggu dari Senin sampai Jumat kita harus ngirit dong. Kalau misalnya kita ada planning hari Sabtu kita mau main nih, misalnya mau kemana. Itu awal-awal kerja kayak gitu karena kan penghasilannya belum full Iya, gitu, betul, masih betul. pegawai kontrak. Itu dengan posisi awal kayak gitu gimana ya? Keuangannya apakah masih bisa saving atau untuk tahun awal tuh kayak udah alhamdulillah cukup lah berproses gitu kan gimana? Nggak pernah bisa saving sih karena tahun-tahun awal. Kalau tahun-tahun sini mau nggak mau harus saving. Tapi minimal cukup lah ya, nggak cukup. akhirnya nombok orang tua lagi Oh, gitu. enggak. Karena ada tuh ketika awal kerja tuh Karena punya uang sendiri. jadi nggak terkontrol gitu. Wah Jadi pengen senang, ini, euforia beli gitu. ini, beli itu, kayak memuaskan hasrat sendiri tuh. Apalagi mungkin lebih Nggak gede terkontrol. uangnya yang didapat pas kerja daripada dari orang tua. Itu gimana tuh? Ngontrolnya. Ngontrolnya mungkin gini ya, kalau misalnya kita ngeluarin yang kita harus manage dulu nih yang paling butuh, apakah kita bisa mau beli barang ini, apakah kita butuh apa enggak. Keinginan dan kebutuhan ya. Betul, jujur-jujuran orangnya nggak bisa nabung. Sama. Jadi aku tuh diajarin sama tante aku, kamu gaji nanti udah gede, udah kamu jadi pegawai tetap segini, sekarang segini habis, kamu harus punya aset, kamu harus punya cicilan. Oh. Oke, gitu. Jadi karena aku tuh nggak pernah bisa nabung orangnya. Kalau cicilan kan mau nggak mau harus tiap bulan harus dibayar. Kalau nggak kan malu ya. Iya, Kita iya. orang bank. Jadi dipaksain aja ya. Ya benar. Jadi gitu, kalau aku tuh tipe yang harus punya cicilan. Jadi savingnya itu harus berupa benda Aset. yang diam lah ya, aset Betul. gitu ya. Karena kalau mungkin kalau emas pun kayaknya tetap aja bisa dijual kali ya, karena Iya. ngerasa Karena butuh nih gampang ambil juga aja tinggal gitu. jual ke Kalau toko. mau emas gitu mungkin aku juga pernah tuh ngalamin. Kalau emas itu mungkin tabungan emas kali ya, yang di Pegadaian, ada di Pegadaian. Setiap bulan harus nyicil berapa. Itu juga kan malu kan kalau misalnya kita nggak bayar. Oh, ada juga gitu. Ada sistem yang kayak gitu. Aku juga pernah kayak gitu. Makanya harus yang dipaksa kalau aku tuh sistemnya. Kalau nggak dipaksa ya
wassalam. Gak akan punya apa-apa Punya apa-apa. kayak aku. Kalau kamu gimana emang? Kalau aku karena aku nggak bisa mengatur uang, jadi yang ngatur adalah Azir. Enggak, waktu kamu kerja kita masih pacaran kan aku nggak mungkin ngaturin keuangan kamu. Oh, waktu kita masih pacaran dan aku merantau, Hmm. mungkin gajinya di atas rata-rata ya, cuma karena memang boros, jadi udah aja sebulan itu nggak punya apa-apa gitu, habis bener-bener. Pas besoknya gajian itu, sebelum gajian tuh udah nol uangnya. Wow. Itu jadi Lubang kali lubang. Jadi untuk kalian berdua nih kan sama-sama cewek, biasanya yang bikin cewek itu paling boros tuh di bidang apa kak? Makanan kah? Pakaian, fashion, atau Semua. make up? Semuanya. semuanya. Kalau Jangan cowok ditiru gimana? ya untuk Kalau saya. cowok gimana? Aku sih dari pertama awal kerja ya dengan ya standar orang kerja seperti apalah gitu ya penghasilannya. Jujur aku masih bisa saving loh. Oh, kalau cowok gitu sih ya lebih. Masih bisa saving ya karena waktu itu kan hidup di Bali, jadi untuk fun pun kita nggak perlu mahal kayak di Jakarta kan pastinya kalau nggak nonton ya nge-mall ya. Kalau di Iya. Bali kan kita punya katakan sedikit uang pun kita bisa ke pantai nih, cukup bawa minuman sama snack itu udah cukup fun lah di sana gitu. Di sini gimana? Di sini sebenarnya ya masih bisa ya kalau Pas dikontrol setelah ya. nikah. Masih bisa sih sebenarnya walaupun secara nominal pastinya menyesuaikan ya karena pastinya ada kebutuhan, ada yang tidak terduga juga, pastinya juga memfilter mana yang sekiranya butuh dan ingin dan juga yang bersifat urgent gitu. Kebetulan kalau di pernikahan saya yang perencana keuangannya, walaupun dia yang orang ekonomi ya, tapi tetap saya gitu. Yang ngabisinnya? Dia ya dikontrol lah sama Dikontrol, saya gitu. karena saya berpikir gini, apa yang saya carikan juga untuk istri lah ya. Jadi awal-awal kakak kerja nih, kalau sekarang kan kayak hampir seminggu kali pulang tuh. Iya, atau udah bisa hari lah. kepepet pun pulang paksain. Awal kerja gimana? Pulangnya Kalau gimana? awal kerja karena seneng main nih, anak deso tahu Jakarta. Oh, satu tiap mall. Kadang nonton tuh berapa sampai subuh gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu mungkin udah tua, umur semakin bertambah, kayaknya lebih menyenangkan pulang deh ke rumah, ketemu orang tua, ketemu keluarga, itu lebih menyenangkan. Kayaknya yang kalau kita nonton, kalau kita senang-senang udah kita dapetin di awal-awal kita kerja semuanya. Oh. Sekarang Jadi tinggal awal untuk orang tua. awal Betul. kerja tuh kayak udah cukup memuaskan diri sendiri. Iya, ya. betul. Terus pulangnya berapa? Sebulan sekali atau 2 bulan Dulu sekali? dulu mah Oh, dulu jarang banget. pulang, bisa sebulan sekali, setengah bulan sekali. Kalau sekarang tiap minggu ya harus pulang. Setelah ada ini langsung sedih banget. 3 bulan nggak pulang. 3 bulan nggak pulang. Dan di sini nggak bisa ngapa-ngapain juga sih ya. Iya. Ya, Ini semua kayaknya pada tutup. titik kritis terendahnya selama merantau kali ya. Betul, iya. Hidup di kosan, nggak Allahu bisa kemana-mana, Akbar. jauh dari keluarga. Kamu dong nanya? Udah, aku kayaknya Nanya banyak tadi. bingung. Aku dari tadi diem aja. Nah selama 6 tahun nih, Iya. kayaknya nggak mungkin dong mulus banget secara apa ya, enggak. enak banget lah hidupnya ya, harinya kerja, weekend pulang segala macam. Apa titik terendah yang kakak rasakan? Oh, titik terendah pasti pada saat pandemi ini ya. Karena kita kan nggak bisa ketemu, benar-benar kita nggak bisa ketemu orang tua, keluarga, teman-teman di Bandung. Itu merupakan titik terendah banget. Makanya kalau saya dipikir-pikir, kebersamaannya waktu itu kemarin kita jalan itu berharga banget ya. Baru berasa sekarang. Baru berasa sekarang gitu. Sekarang Ya. nggak bisa ketemu. Betul. Aduh, waas lah kalau bahasa Sundanya. Mungkin ini salah satunya yang akan ada hikmahnya buat kita nih. Iya. Kita akan lebih menghargai waktu Nah, bersama bener, orang yang bener. kita sayang dan juga Bener. teman-teman. Selagi masih orang tua masih sehat, Betul. masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol bareng, masih bisa duduk bareng, waktu itu berharga banget. Hmm. Next kita akan ngebahas tentang traveling kali ya, sebetulnya kita bisa boleh. bareng sama Kak Tias jalan-jalan. Atau mau Asik. nanyain ke kakak, kan aku sama kakak tuh benar-benar dari kecil bareng-bareng. Mau nanyain kita dari kecil gimana. Oh, misalnya. luar biasa. Kita tuh ceritanya seru banget. Malah Azur juga mungkin belum tahu semua gitu cerita tentang Iya, itu. nanti kita kalau cerita. misalnya tahu, pasti ilfil, takut udah dinikahin ya. Saya belum dinikahin. Paling penonton yang ilfil. Nanti kita ceritalah tentang masa kecil mereka, saya pengen dengar juga sih. Iya. Oke teman-teman, mungkin kita rada random sih ya, kita mumpung lagi ngumpul nih, karena kita ngerasa sangat berharga banget ketika lagi posisi pandemi seperti ini tuh kayak ketemu sama keluarga tuh
ya sebuah apa ya, harus diabadikan juga sih. iya, kita pengen ngobrol lebih banyak aja walaupun mungkin cerita masa lalu segala macem. Iya. Mungkin next kita akan menemukan topik yang menarik, ya salah satu cerita masa kecil mereka, saya juga belum begitu tahu gitu, atau nanti tentang cerita percintaannya seperti apa. Wah, Menemukan jodohnya, tahun ini menikah gitu Kita kan. dengar cerita cintanya. Mungkin ini video kita yang paling bermanfaat ya. Sebelumnya enggak bermanfaat. Nggak ada isinya. Ada isinya. Kalau ini ada pesan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat bagi penonton semuanya. Buat teman-teman yang merantau, Semangat. semangat, Semangat. tetap kuat, tetap tabah menjalani proses. Yakinlah suatu hari akan indah, guys. We're all in this satu lagi, together. jangan lupa komunikasi sama orang tua, selalu harus. Oh iya, Ya, itu itu penting. penting. Apalagi zaman sekarang itu sering-sering lah nelfon orang tua. Iya. Seminggu tuh Betul. 2-3 kali. Betul, setiap hari juga boleh. Udah bisa Lebih baik. WhatsAppan kan sekarang mah gitu. Karena kita nggak akan tahu kan entah sampai kapan kita bisa bareng-bareng sama keluarga kita Betul, gitu. betul. Ya intinya manfaatkan aja waktu yang semaksimal mungkin. Ya penyesalan sih di akhir soalnya. Jadi selagi masih ada keluarga, tetaplah berkumpul terus, komunikasi sering-sering. Ya, Ya. itu aja. Karena saya juga lagi sedih banget terus. Harus ada drama banget. Wah, makan udah siap nih. Wah. Kita makan dulu ya. Dah. Dah, terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dah.